Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Enam kabupaten di Papua Tengah akan menggunakan sistem noken saat pencoblosan. Hasil tes kesehatan paslon akan diserahkan ke KPU. Pasokan melimpah, harga bawang dan cabai di Merauke turun. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Darling Tabuni, menyebut ada 6 kabupaten di wilayah Papua Tengah menggunakan sistem noken pada pemilihan kepala daerah 27 November mendatang. 6 kabupaten di Papua Tengah tersebut yakni Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Deyai, Dogiai, Puncak Jaya, dan Paniai. Sedangkan 2 kabupaten lainnya, Nabire dan Mimika, menggunakan sistem coblos. Menurut Darling, sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal yang difasilitasi KPU melalui keputusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan KPU. 4 pasang ini dengan timnya, kemudian sampai pendukung ataupun kita yang menyelenggarakan maupun seluruh masyarakat, kami berharap untuk melaksanakan pesta demokrasi, kemudian jangan menyebarkan hoaks yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kita tahu bersama Papua Tengah ini kan termasuk jalur merah. Jadi kami berharap untuk semuanya mematuhi aturan yang ada, kemudian jangan memunculkan hal-hal yang tidak sewajarnya dalam pesta demokrasi. Di Papua Tengah ada yang menggunakan sistem noken? Ada. Itu ada di 6 kabupaten. 2 yang normal, Timika dengan Nabire, kemudian Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiai, Deyai, Intan Jaya, itu sistem noken. Pemilihan kepala daerah Pilkada 27 November mendatang di Papua Tengah diikuti 4 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah, serta 28 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati di Papua Tengah. Sejauh ini menurut KPU, situasi di wilayah Papua Tengah kondusif karena seluruh masyarakat dan para pendukung bakal calon sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Tengah. Sistem noken adalah sistem pencoblosan tidak menggunakan kotak suara, namun menggunakan tas adat suku Dani dan suku Me, Papua Tengah. Usai mencoblos surat suara, warga wajib memasukkan surat suara ke dalam noken sebagai pengganti kotak suara. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke tuntas menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Papua Selatan. Tes kesehatan ini merupakan syarat bagi pasangan calon bupati dan wakilnya untuk berkontestasi dalam pilkada serentak nanti. Selama 3 hari, para pasangan calon menjalani urutan tes kesehatan yang meliputi 18 item pemeriksaan. Khusus untuk pemeriksaan jantung dan kejiwaan dilakukan pagi hari karena kondisi para calon saat itu lebih tenang dan rileks. Hasil tes kesehatan akan diserahkan ke KPU pekan depan. Kepala Pelayanan RSUD Merauke, Meike Kulang, mengatakan semua hasil tes kesehatan akan diserahkan ke KPU Merauke untuk menjadi acuan selanjutnya. Sesuai dengan petunjuk dari KPU Provinsi bahwa hasil dari pemeriksaan kesehatan ini akan langsung diserahkan ke KPU, tidak diserahkan kepada paslon, dan itu sudah kami sampaikan kepada paslon dan ada inform concern-nya bahwa paslon bersedia bahwa hasilnya tidak dia terima, tapi disampaikan langsung kepada KPU. Dari medis sendiri, apakah ada rekomendasi khusus penyakit apa yang mungkin menjadi terfokus daripada pemeriksaan ini? Semuanya kami periksa sesuai dengan juknis daripada KPU. Itu ada berapa item?
Banyak ya. Banyak. 18 itu kan? Ya, itu yang sudah kami serahkan kepada KPU. Kalau pemeriksaan kejiwaan sendiri itu kira-kira apakah dia awal, pertengahan, apa terakhir, Dok? Pemeriksaan jiwa itu kami fokuskan pada hari kedua pada pagi hari. Jadi di awal karena ada rekomendasi dari dokter jiwa kalau kita lakukan siang paslonnya mungkin sudah capek lelah, jadi hasil pemeriksaan apalagi MMPI dan wawancara psikolog klinis, wawancara dokter saraf dan dokter jiwa itu jadi di pagi hari saat paslon fresh sehingga pembacaan hasilnya tidak salah. Jadi ketika dari hasil pemeriksaan kami berharap aman-aman semuanya ya. Tapi ketika ada hasil yang perlu untuk tindak lanjut, kami akan tindak lanjuti. Seperti diketahui, usai pendaftaran di KPU Merauke, 4 paslon Bupati dan Wakil Bupati Merauke harus menjalani tes kesehatan. Jika di antara para calon mengalami gangguan kesehatan serius, KPU memberikan kesempatan bagi partai pengusung untuk mencari pengganti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU telah menganggarkan secara khusus biaya pemeriksaan kesehatan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke yang menjalani kesehatan di RSUD Merauke. Menurut Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, biaya kesehatan bakal calon kepala daerah sudah diajukan RSUD Merauke ke KPU, namun besaran biayanya belum dapat disebutkan. Pemeriksaan kesehatan ini semua ditanggung oleh KPU, yaitu KPU kabupaten ya, masing-masing karena sesuai dengan anggaran yang diberikan kepada kami untuk pemeriksaan kesehatan ditanggung menjadi tanggungan kami KPU kabupaten. Per orang kita sudah lihat ya ada rincian yang disampaikan oleh rumah sakit terkait dengan pembiayaan yang tentunya menggunakan standar sesuai dengan peraturan yang ada di peraturan Perbub ya, sesuai dengan harga sesuai dengan Perbub. Yang 33 itu kan, 3 ya. juta total. Tapi memang sebelumnya dianggarkan memang. Ya memang sudah dianggarkan karena memang dalam tahapan ini kan tahapan pemeriksaan kesehatan ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi bahwa syarat calon adalah harus sehat jasmani dan rohani. Maka dalam proses ini KPU juga harus memastikan bahwa mereka yang berkontestasi dalam proses pemilihan ini adalah orang-orang yang benar dinyatakan sehat dan ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis. Tes kesehatan ini merupakan bagian dari tahapan pilkada karena KPU merasa berkepentingan dengan kondisi para calon sebelum maju dalam pilkada. Jika kondisi kesehatan mereka tidak baik, akan mempengaruhi jalannya pemerintahan saat terpilih nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura memastikan hanya ada 4 pasangan calon yang mendaftar. 4 bakal pasangan calon, wali kota dan wakil wali kota Jayapura mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Jayapura pada hari terakhir. KPU telah menerima seluruh berkas persyaratan dari para calon dan akan melakukan verifikasi selama 1 bulan. Kami sampaikan bahwa setelah diterima berkas-berkasnya, berkas-berkas untuk dilihat di dalam aplikasi Silom, dan selanjutnya peserta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota akan memeriksakan kesehatan di rumah sakit. Surat pengantar dari KPU sudah kami serahkan. Salah satu bakal calon wali kota Jayapura, Frans PK, yang juga mantan penjabat wali kota Jayapura, mengapresiasi kerja KPU Kota Jayapura sehingga proses pendaftaran berjalan lancar. Nah, dalam hal ini tentu kami bersyukur bahwa satu tahapan kita bisa lalui dan lancar dan juga memuaskan bagi saya bersama Pak Mansur ya. Sebaliknya, bakal calon Boy Markus Dawir meminta KPU membenahi daftar pemilih tetap Kota Jayapura yang menurutnya amburadul saat Pileg 14 Februari lalu. Terkait dengan DPT Kota Jayapura yang masih amburadul sampai dengan pemilihan Pileg 2024 14 Februari. Nah, ini yang kami tekankan minta ke KPU sehingga dalam pelaksanaan nanti kita dalam pilkada, baik kita pilih wali kota dan wakil wali kota Jayapura, juga kita akan pilih gubernur dan wakil gubernur Papua di Kota Jayapura ini.
kami tadi sudah mintakan untuk DPT ini kita hargai rakyat Kota Jayapura dengan menyajikan DPT bagi rakyat sesuai dengan domisili. 4 pasangan yang mengajukan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura pada Pilkada serentak 27 November mendatang, yakni John Banuarou Darwis Masi, Boy Markus Dawir Dipo Wibowo, Franz PK Mansur, serta pasangan Abisai Rolo Rustan Saro. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Polres Mimika dibantu Kodim terus mengamankan kantor Komisi Pemilihan Umum. Polisi dan tentara dikerahkan menjaga kantor KPU selama tahapan pilkada berlangsung. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta mengatakan kantor KPU sangat rawan tindakan kriminal karena di kantor KPU saat ini sedang berjalan proses verifikasi para pasangan calon. Tahapan sudah kita siapkan pengamanan mulai dari pendaftaran ya. Kita sudah koordinasi dengan KPU dan juga kita dengan Kodim selaku teritorial di wilayah Mimika untuk melaksanakan pengamanan untuk lancarnya kegiatan tahapan pemilu kada. Kalau sementara ada Bawaslu itu 5, kalau di KPU 10. Di Pemda Brimob dengan ya, sudah berrapat dengan masing-masing tim di paslon. Kita mengimbau untuk datang ke KPU biar tidak terlalu banyak membawa masa pendukung, dan rute yang akan dilalui dari masing-masing posko kita sudah atur biar tidak ketemu. Seperti itu ya. Selain mengamankan kantor KPU, polisi juga bertugas mengawal seluruh komisioner KPU Mimika untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemilihan kepala daerah merupakan pekerjaan berat dan melelahkan bagi penyelenggara pemilu, termasuk aparat TNI dan kepolisian yang menjaga keamanan pada Pilkada Provinsi Papua Selatan. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga berkali-kali meminta anggotanya menjaga kesehatan agar tetap prima karena tahapan Pilkada masih panjang. Ia meminta anggota agar segera berkonsultasi ke Dokes Polres Merauke bila merasa sakit. Untuk yang sakit nanti bisa berobat ya. Rekan-rekan silakan melanjutkan tugas dan persiapkan diri dengan baik untuk melaksanakan pilkada. Jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga sinergitas agar tetap terjalin sehingga bisa tercipta pilkada yang aman, damai dan kondusif di Kabupaten Merauke ini. Pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Tahun ini ada 2 agenda pemilihan, yakni pemilihan gubernur dan bupati yang dilaksanakan serentak. Selain itu, polisi juga diharapkan dengan tantangan berat, yakni letak geografis Merauke dengan tingkat kesulitan yang ekstrim. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemilihan kepala daerah di Merauke, Papua Selatan hanya tinggal beberapa bulan lagi. Masyarakat berharap banyak pada pemimpin baru, baik Gubernur Papua Selatan maupun Bupati Merauke. Komunitas nelayan di Merauke misalnya berharap Bupati Merauke yang baru mempermudah pengurusan dokumen kapal ketika nelayan hendak berlayar. Hamdan, salah satu nelayan di Merauke, mengaku saat ini harus menunggu hingga berbulan-bulan agar bisa mendapatkan dokumen untuk berlayar. Ia mengaku sudah melaporkan hal ini kepada pihak berwenang, namun tidak mendapat tanggapan. Sementara ia dan nelayan harus cepat berlayar karena untuk mencari nafkah buat keluarga. Kepala daerah, bupati ataupun gubernur kami harapkan lancar. Harapan kami sebagai nelayan bahwa bisa diperhatikan, lebih diperhatikanlah. Karena selama ini kita akan terbengkalai dengan ada beberapa unsur dan terutama masalah dokumen. Pembuatan CV itu kadang
jadinya 6 bulan. Sedangkan ini kita teman-teman saya sebagai ABK nelayan terbengkalai, anak istri mau makan apa kalau lama di darat gitu. Harapan kami siapapun yang terpilih kepala daerah, kami harapkan untuk memberikanlah supaya nelayan ini berjalan dengan lancar. Nelayan juga berharap gubernur dan bupati terpilih nanti dapat membantu membiayai transportasi nelayan pulang ke Merauke setelah mereka dideportasi dari Australia. Belum lama ini sejumlah nelayan yang dideportasi dari Australia mengaku tidak mempunyai uang untuk biaya transportasi dari Bali ke Merauke. Mereka akhirnya terlantar dan harus meminjam uang dari kerabat dan teman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah lebih dari 2 bulan harga bawang merah dan bawang putih terus naik di Pasar Romanggu, Merauke, Papua Selatan. Pada minggu ini, bahkan harga bawang merah tembus Rp65.000 per kilogram dan bawang putih Rp60.000 per kilogram. Senin kemarin harga bawang merah dan bawang putih mulai turun di kisaran Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga bawang ini karena sebagian pedagang mendatangkan bawang merah dari luar Merauke, seperti dari Surabaya dan Nusa Tenggara Barat. Oke, Pak, kalau sekarang bawang putihnya harga berapa per kilo? Sekarang 45, Pak. Itu dari harga berapa? Dari harga 60. 60. Turun. Turun ya. Kalau yang bawang putih berapa? Yang bawang merah. Bawang merah. Itu bawang putih ya? Nah, yang tadi bawang putih. Ah, bawang merah? Bawang merah dari harga 70.000. Sekarang berapa? Sekarang tinggal 35. 35 ya. Nah, turun itu terus. kenapa sampai bisa turun terus itu, Pak? Dari sananya, Pak, lagi musim panen raya dari Bima. Oh, dari Bima. Ini dari Bima ya? Dari Bima semua. Turun dari Bima dari mana juga ini? Yang cuma bawang Bima saya yang dijual sekarang. Sekarang ya? Nggak ada saingan lagi, biasanya ada yang rekan. Kira-kira masih akan turun lagi tuh? Kayaknya masih turun lagi, sekitar 30-an mungkin penjualan. Oh gitu ya. Turunnya harga bahan pangan sejauh ini juga ikut menurunkan harga cabai rawit. Sebelumnya harga cabai rawit sempat naik hingga Rp180.000 per kilogram. Kini turun berkisar Rp130.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura memberangkatkan 9 orang jamaah umroh ke Tanah Suci secara gratis. Mereka berasal dari masjid dan aktivis Islam di Kota Jayapura, Papua. Umroh gratis ini merupakan program prioritas di bidang keagamaan. Seluruh biaya ditanggung pemerintah Kota Jayapura. Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait mengatakan berharap jemaah yang berangkat ke Tanah Suci Mekah mendoakan kebaikan untuk Kota Jayapura. Gunakan kesempatan ini dengan baik, lalu mari kita beribadah di sana. Setelah itu kita pulang, kita sampaikan informasi baik ini juga kepada orang lain. Dan kita berdoa supaya ya setelah umroh, kalau Tuhan mengizinkan, bisa juga naik haji. Jadi keinginan semua umat muslim. Ini juga titik doa ini, mendoakan kota ini. Tapi kota ini harus tetap aman. Begitu. Nah itu yang kita jaga sama-sama. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Jayapura, Muhammad Sulhan Makmun, mengajak jemaah untuk menjaga nama baik pemerintah Kota Jayapura selama beribadah umroh di Tanah Suci. Mudah-mudahan orang-orang yang kita umrohkan ini di sana juga tidak lupa berdoa untuk keselamatan, kedamaian Kota Jayapura. Betul-betul ini nikmat ini disyukuri, di sana benar-benar beribadah menjadi duta-duta bangsa, berperilaku, berkelakuan baik, terutama setelah melaksanakan umroh itu diharapkan menjadi insan-insan yang saleh dan salihah, insan-insan yang baik untuk mampu memberikan kontribusi pembangunan di Kota Jayapura sesuai bidangnya masing-masing. Christian meminta jemaah agar selalu menjaga kesehatan dan diberikan kemudahan selama beribadah di Tanah Suci, sehingga perjalanan umroh diberikan manfaat besar bagi kehidupan spiritual. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.